Aku hampir aja ketipu dengan suatu oknum pengiriman ya atau ekspedisi pengiriman di mana kalau beneran aku ketipu ya itu aku kehilangan satu unit mini bike ya atau motor kecil yang biasanya aku posting-posting itu. Nah, di sini aku bakal bikin video kronologinya itu seperti apa dan ini bakalan berguna buat kalian ya para seller online atau yang suka kirim-kirim online gitu ya buat antisipasi penipuan seperti ini. Karena aku bisa bilang penipuan ini mungkin baru ya karena jujur aja ini baru pertama kalinya aku dapat yang seperti ini. Nggak tahu kalau di luar sana apakah dapat apa enggak ya aku kurang tahu. Tapi ini aku bikin video edukasinya aja ya. Jadi bener-bener yang berguna banget buat kalian para seller online ya. Jadi ceritanya itu ya maksudnya kejadiannya ya itu di tanggal 5 Desember 2025 yaitu di sekitar jam 18.42 atau jam 6 lebih 42 menit ya dan ini waktu di Bali, oke? Nah, itu ceritanya adalah ada oknum dari JNT Cargo ya. Jadi bukan JNT Cargonya, tapi ini oknum yang mengatasnamakan JNT Cargo, jadi kurir atau sebagainya ya. Itu minta alamat tujuan ke Magetan, katanya kurang lengkap. Oke, ya. Dan minta kayak data-data lah ya, nama pengirim, nomor telepon, alamat, ya sebagainya. Oke. Di sini tuh aku bingung karena jujur aja ini kan motornya motor apa ya. Jadinya aku tanya motor apa? Katanya DAX 125. Oh, berarti ini adalah video yang bukan barusan sih, pada saat itu siangnya aku posting. Ya, jadi aku memang ada posting di tanggal 5 Desember 2025 itu pengiriman DAX ST125 ke Magetan ya. Dibilang di sini oknumnya itu kurang lengkap. Aku minta atas namanya dibilangin bisa diisi Pak. Pokoknya kalian bacalah ya di screenshot itu. Pokoknya dibilang data itu kurang lengkap. Karena aku curiga ini penipuan ya, aku bilangin loh, ini kan alamatnya ada di motornya gitu loh. Kemudian juga resi ada di alamatnya. Setauku kalau resinya itu tuh bakal keluar kalau alamatnya sudah lengkap ya. At least kalau yang aku cek ya di alamatnya konsumenku itu cukup lengkap kok, termasuk dari perumahannya ya itu lengkap gitu loh. Karena biasanya kalau perumahan itu tuh kan lebih gampang dicari ya. Dan karena memastikan ya, jadi aku minta video paket motornya ya. Oke, sekali lagi di sini yang handle WhatsApp-nya itu adalah admin aku ya. Jadi aku klarifikasi sedikit bahwa yang handle WhatsApp itu adalah admin aku, tapi begitu sampai dibilang DAX 125 itu ya, itu yang adminku langsung hubungi aku. Jadi dia minta untuk ngecek ini chat itu seperti apa ya. Nah, mentoknya sih waktu aku bilang minta videonya itu ya gak dikirim sampai sekarang ya, sampai videonya aku upload. Jadi ini aku udah mikir wah ini penipuan gitu loh, sudah pasti penipuan. Dan akhirnya selang mungkin 15 menit ya dari jam terakhir aku chat ya, itu kan di sini chatnya itu tuh di jam 18.56 atau ya hampir jam 7 lah ya. Itu kurang lebih sebelum 15 menitnya pihak JNT Cargo yang memang sering ambil motorku itu ya, motor-motor yang aku kirim itu nelpon tuh WA aku lupa pokoknya. Dia nelpon aku, dia bilang ini kok ada yang hubungi kami, maksudnya admin yang di sana itu ya JNT Cargo, ada hubungi kami mengenai datanya ini gitu loh. Jadi kan bingung mereka di sana. Sedangkan aku sudah tahu ini adalah penipuan gitu loh ya. Kenapa aku bisa bilang ini 100% penipuan? Karena memang dari video pengirimannya itu adalah aku posting tanggal 5 Desember 2025. Padahal video itu dibuat di record itu adalah tanggal 10 Oktober 2025. Jadi hampir 2 bulan yang lalu gitu loh. Jadi memang motor itu dikirim dalam video itu adalah tanggal 10 Oktober 2025 gitu loh. Dan aku tracking ya, kan itu dapat nomor resinya kan. Aku dapat nomor resinya, aku tracking bahwa tanggal 14 Oktober 2025 itu paketnya sudah sampai atau unitnya sudah sampai dengan selamat tanpa ada yang namanya komplain ataupun ya pokoknya unit itu selamat lah intinya ya, selamat sampai di tujuan. Dan ya
konsumenku sendiri juga nggak ada yang info apa-apa juga ya masalah konfirmasi penerimaan barangnya. Berarti aku asumsikan bahwa unit ini sudah sampai dengan selamat gitu loh. Tidak ada yang namanya nyasar kemana atau kurirnya nggak nyampe gitu loh. Dan di sini ya memang agak aneh gitu loh. Dan aku sempat bingung kan awalnya. Kenapa orangnya yang oknum ini bisa hubungi JNT Cargo yang real ya, yang asli loh ya, yang aku percayai untuk ngambil unitnya buat ngirim ke alamat tujuan. Ya, maksudnya yang proses lah dari JNT Bali itu ya. JNT Cargo Bali maksudnya. Itu setelah aku klik telusuri, ternyata dalam video itu ya, itu kan aku mencantumkan nomor WhatsApp ya, atau nomor yang bisa hubungi aku untuk, maksudnya admin aku tuh untuk di pemesanan dan sebagainya. Ternyata oknumnya itu tahu nomor HP JNT Cargo itu melalui dari mobil ya. Di mobil itu ada nomornya. Jadi mereka itu menghubungi dan ya mereka juga minta data lengkapnya gitu loh. Nah, pinternya dari JNT Cargo di sini adalah mereka tidak langsung memberikan datanya tapi konfirmasi dulu ke aku. Gitu ya. Jadi penipuannya ini tuh bener-bener yang mungkin bisa dibilang agak sedikit unik ya. Tapi karena aku yang lebih pinter jadinya nggak mungkin terjebak ya. Nah, di sini aku bisa bilang untuk konsumen, bukan konsumen sih, kepada seller-seller online ya, kepada seller-seller online, kalau kalian yang mau posting pengiriman itu jangan di hari H, jangan di hari itu gitu loh. Pastikanlah pengiriman kalian video pengiriman yang kalian mau posting itu setidaknya ya sampai di alamat konsumen dengan selamat. Kalau kalian pakai marketplace setidaknya diselesaikan dulu, sudah selesai barangnya atau pemesanannya baru kalian posting gitu loh. Jadi jangan sampai kayak kejadian kayak yang dialami oleh WhatsAppku ini gitu loh. Dari adminku juga nggak langsung ngasih datanya gitu loh. Mereka konfirmasi dulu ke aku, baru aku yang handle habis itu ya, dari ya mungkin dari awal, sedikit lebih awal lah ya. Ya jadi buat teman-teman atau para seller, berhati-hatilah dengan oknum yang seperti ini. Ya aku nggak tahu sih apa tujuannya kayak mereka ngasih, maksudnya melakukan penipuan seperti ini kan. Karena kalaupun mereka melakukan penipuan untuk ngambil unit motornya sih bisa jadi iya ya, karena mungkin nanti ya mereka mau hubungi JNT yang di mana gini, atau bisa jadi adalah untuk judol, bisa jadi ya untuk data-data judol, atau bisa juga sebagai untuk pemerasan mungkin, atau DC-DC gitu ya, debt collector maksudnya, untuk meras-meras gitu ya. Aku juga nggak tahu sih apa tujuannya, tapi yang jelas ini sudah oknum ke penipuan ya. Memang untuk nomor HP-nya sendiri aku nggak sensor full atau apapun, aku biarin aja. Tapi di sini aku hanya sensor satu nomor aja, dan kalian harusnya tahu ini nomornya nomor berapa ya. Jadi aku cuma sensor untuk nyari amannya doang ya, karena kan memang ini adalah nomor yang menurutku wajib aku share ya, walaupun memang satu angka aku sensor ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ceritanya ya. Jadi untuk kalian berhati-hatilah dengan oknum yang seperti ini supaya nggak kejadian ya. At least kalian menyelamatkan data konsumen kalian, karena data konsumen itu adalah yang penting, tidak boleh disebarluaskan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.